قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan Nabi Yunus pasca menginap di perut ikan. Kulitnya mengelupas karena berenang di dalam cairan perut ikan. Dan ketika ikan itu melemparkan ke pantai, dia seperti anak burung yang dicabuti bulunya dan tidak tersisa sedikit pun. Di tempat Nabi Yunus terdampar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon sejenis labu atau yaktin. Orang-orang yang mengetahui pengobatan menyebutkan bahwa yaktin ini adalah makanan yang baik untuk tubuh, cocok dengan kondisi perut dan sesuai dengan pencernaan. Airnya bisa menghilangkan dahaga dan menghilangkan nyeri. Ilmu kedokteran modern menyatakan bahwa pohon ini mudah dicerna, menenangkan, melunakkan, melembabkan, menghaluskan, dan melancarkan air kencing, serta membersihkan hati juga bisa digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Syekh Umar Sulaiman Al-Asikor dalam bukunya yang berjudul Kisah-kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa Nabi Yunus bernaung di bawah pohon dan makan darinya. Pohon itu mengering setelah beberapa waktu, maka Nabiullah Yunus menangisinya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya untuk memperingatkannya, apakah kamu menangisi sebuah pohon yang mengering, sementara kamu tidak menangisi 100.000 orang atau lebih, di mana kamu hampir mencelakai mereka. Ketika Nabi Yunus sehat, dia mulai bisa berjalan dan bergerak. Dia berjalan meninggalkan daerah itu dan bertemu dengan seorang anak muda pengembala kambing. Nabi Yunus bertanya dari kaum mana anak muda itu berasal. Pemuda itu menjawab, dari kaum Yunus. Maka Nabi Yunus memintanya agar menyampaikan salam kepada kaumnya dan memberitahu mereka bahwa dia telah bertemu dengan Nabi Yunus. Anak muda itu cerdik, dia mengerti kebiasaan dan perlakuan di dalam kaum Nabi Yunus terhadap pendusta. Dia berkata, jika kamu benar Nabi Yunus, maka kamu mengetahui bahwa barang siapa yang berdusta dan tidak mempunyai bukti, maka dia dibunuh. Lalu siapa yang bersaksi untukku? Nabi Yunus menjawab, pohon ini dan daratan ini bersaksi untukmu. Anak muda itu berkata, perintahkan kepada keduanya, yakni agar bersaksi untuknya. Nabi Yunus berkata kepada keduanya, jika anak muda ini mendatangi kalian berdua, maka bersaksilah untuknya. Keduanya menjawab, ya. Semua itu dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda itu pun pulang kepada kaumnya. Dia mempunyai saudara-saudara yang memiliki kedudukan dan kehormatan di kaumnya, sehingga dia bisa berlindung kepada mereka dari orang-orang yang hendak menyakitinya. Anak muda itu datang kepada raja untuk menyampaikan kalau dirinya telah bertemu dengan Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus menitipkan salam kepadanya dan kepada kaumnya. Sepertinya raja dan kaumnya telah yakin kalau Nabi Yunus telah binasa. Lebih-lebih para penumpang perahu yang pasti telah bercerita tentang Nabi Yunus yang kecebur ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan besar. Maka ucapan anak muda itu tentang Nabi Yunus dianggap dusta. Oleh karenanya, raja memerintahkan agar anak muda itu dibunuh. Anak muda itu menyatakan bahwa dirinya mempunyai bukti kebenaran. Maka raja mengirim beberapa orang untuk mengiringinya.
Ketika mereka tiba di pohon dan di daratan yang diperintahkan oleh Nabi Yunus agar bersaksi untuk anak muda itu, ia berkata kepada keduanya, "Aku bersaksi kepada kalian berdua dengan nama Allah. Nabi Yunus memerintahkan kalian berdua untuk menjadi saksi bagiku." Keduanya menjawab, "Ya." Mereka pulang dalam ketakutan. Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar kepada raja. Raja pun langsung turun dari singgasana, lalu menuntun anak muda itu dan mendudukkan di singgasananya seraya berkata, "Kamu lebih berhak dengan tempat ini daripada aku." Rasulullah SAW menyampaikan bahwa anak muda itu memimpin selama 40 tahun. Dia menegakkan urusan mereka dan memperbaiki perkara mereka. Dan nampaknya perintah Nabi Yunus kepada anak muda itu agar menyampaikan salamnya kepada kaumnya dan memberitahukan bahwa dirinya masih hidup dengan kesaksian antara daratan dan pohon itu adalah untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa dia tidak berdusta kepada mereka. Semua itu terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian daratan dan pohon itu bagi anak muda tersebut merupakan kesaksian bagi Nabi Yunus bahwa dia adalah Nabi, dan Nabi adalah orang yang jujur, bukan pendusta. Dan dalil-dalil yang ada di tangan kita menunjukkan bahwa Nabi Yunus pulang kepada kaumnya setelah mereka beriman. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih." Al-Quran Surat As-Safat ayat 147. Mereka adalah kaum Nabi Yunus, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tentang celaan Allah kepada Nabi Yunus yang tidak bersedih karena lebih dari 100.000 kaumnya yang binasa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Yunus adalah salah satu dari 25 deretan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi Yunus ditugaskan Allah untuk berdakwah kepada kaum di daerah Ninawa, kepada kaum Asyirin yang saat ini berada di Mosul, Irak Utara. Kaum Asyirin ini adalah penyembah berhala, maka diutuslah Nabi Yunus untuk mendakwai mereka. Tetapi mereka kebanyakan mendustai Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun meninggalkan mereka dengan marah, dan Nabi Yunus memperingatkan bahwa ada azab Allah untuk mereka. Maka setelah kepergian Nabi Yunus pun mereka banyak yang menyangka, kemudian seluruhnya beriman, dan Nabi Yunus tidak tahu akan keadaan ini karena beliau pergi meninggalkan mereka dengan menaiki kapal, dan saat berada di kapal itulah terjadi gelombang yang dahsyat. Maka beliau Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah setelah diundi, maka diceburlah ke laut Nabi Yunus dan ditelan oleh ikan nun, atau dalam riwayat para ulama menyebutnya ikan nun ini adalah ikan taus. Setelah ditelan ikan nun selama 40 hari, Nabi Yunus pun selama 40 hari itu beliau selalu berzikir kepada Allah dan meminta ampun. Maka dikabulkanlah doa Nabi Yunus. Maka ikan itu pun mengeluarkan Nabi Yunus di tepi pantai, dan Allah menunjukkan menurut riwayat ialah buah labu untuk
dimakan Nabi Yunus. Setelah itu pun Nabi Yunus pun pergi ke kaumnya, dan mereka pun beriman kepada Nabi Yunus. Menurut riwayat, kaum Asyirin ini yang terletak di daerah Ninawa Mosul Irak ini berjumlah sebanyak 100.000 orang lebih. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.